Ini, saya tinggalkan sesuatu yang saya miliki untuk fokus menjawab kalian. Seandainya kalian tidak mempersekusi saya, tak perlu ada rumah apologet. Buang rumah apologet ke tong sampah kalau kalian tidak mempersekusi saya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita lihat tadi di cuplikan ya, ada beberapa orang ya, ustadz dan ustazah ya, debater-debater Islam yang kemudian itu berdiskusi di TV terkait tentang apa yang dilakukan oleh TV selama ini dan kenapa harus tinggal di Amerika. Dan kemarin kita udah bahas di mana TV memberikan sebuah alasan. Itu karena memang kalau tinggal di negara Konoha, tentu TV sudah dipersekusi, sudah ditangkap dan juga ya barangkali juga pun sudah tewas ya. Kenapa? Karena udah banyak sekali yang ancam-ancam TV ya. Nah kawan-kawan sekalian, tinggal di Amerika itu salah satu solusi untuk berapologet dalam hal apa? Menyerang iman Islam ya, untuk menjadi mirroring ya, atas apa? Atas serangan-serangan daripada orang-orang Islam sendiri terhadap kekristenan. Dan kali ini kita akan dengarkan diskusi yang menurut saya sangat bagus sekali kita dengarkan karena ini membahas tentang dua agama yang kemudian membawa kita pada sebuah kesimpulan. Ya, apakah kita pilih Islam atau pilih Kristen, pilih Tuhan Yesus atau Muhammad. Dan dalam hal ini Edis TV sendiri dan itu dilawan oleh beberapa debater Islam. Ada Ustaz Yusuf PI, Ustaz Wafi, Ustazah Uni Riva, dan juga ada si Mila itu kalau nggak salah, apakah dia juga pengajar Islam ya, ustazah dari Islam begitu. Kita akan simak teman-teman sekalian, silakan ya sampai selesai, jangan di skip supaya teman-teman bisa paham dan mengerti jalur debatnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Setan memasukkan. Nah, apa yang dimasukkan itu, makanya tadi Ustadz Wafi kita lihat nih latar belakang sejarahnya, bukan tafsirnya ya. Beda tafsir dengan latar belakang. Kalau tafsir tuh begini, saya kasih contoh. Orang buta datang kepada Muhammad, Muhammad bermuka masam. Lalu dipelintir, ditafsir oleh Ustadz Wafi bahwa orang buta itu datang memotong-motong pembicaraan Muhammad. Nah, itu yang disebut dengan tafsir alias pelintir. Nah, sementara di dalam surat An-Najm tadi, di dalam surat Al-Hajj tadi ya, di situ jelas dikatakan apa? Bahwasanya di latar belakang peristiwa tersebut, Muhammad membenarkan atau mengatakan yang baik-baik terhadap sesembahan orang-orang Quraisy. Makanya disebutkan di dalam riwayat, mereka sujud bersama-sama dengan Muhammad. Gitu. Tapi Ustadz Wafi ngeles membahas tentang itu. Nah kemudian yang kedua, Ustadz Wafi saya ucapkan terima kasih karena Ustadz Wafi sudah mengakui bahwa Muhammad melakukan kesalahan-kesalahan. Nah lihat nih. Putar lagi videonya loh. Tadi Ustadz Wafi mengatakan bahwa Muhammad itu suri tauladan. Karena apa? Kesalahan-kesalahan yang dibuat dia menjadi pembelajaran. Kan itu tadi Anda bilang. Menjadi syariat. Iya, artinya Muhammad berarti pernah berbuat sengaja salah. oleh Setuju? Allah, dirancang Allah, bukan sengaja salah. Oke, berarti Muhammad berbuat salah. Iya, dirancang oleh Allah. Iya, berbuat salah. Terjadi Baik, syariat. terima kasih. Kan Terima keren, kasih. kan? Terima kasih. Ustadz Wafi sudah mengakui yang Muhammad Yesus berbuat gimana? salah. Yang Yesus gimana? Tenang ini, mulai panik nih. Yang Yesus gimana? Panik nih. Panik. Oke, terima kasih atas pengakuan Ustadz Wafi bahwa Muhammad berbuat kesalahan. Makanya begini. Makanya teman-teman yang harus
Ya saya ngomong dipotong Kalau terus Yesus nih nggak pernah salah tanda-tanda. berarti kan kata-kata Tanda-tanda saya kan nih. jangan dipotong. Tanda-tanda nih. Kata-kata saya jangan dipotong dong. Intinya Ustadz Wafi sudah mengakui Muhammad berbuat salah. Dan jelas sekali di dalam ayat Sekarang Al-Quran, Muhammad itu disuruh memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Ya, jelas ayat Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad memohon ampun atas dosa-dosa yang dia perbuat. Muhammad berbuat salah karena Muhammad salah ngucap wahyu. Muhammad berbuat salah kepada para petani kurma karena petani kurma dibikin gagal panen gara-gara ucapan dia. Muhammad juga mengatakan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Muhammad juga berbuat salah karena dia berwajah masam kepada orang miskin sementara dia sangat melayani orang kaya. Jadi banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu berbuat salah. Sementara siapa yang suci menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran surat Maryam. Ayat yang ke-19. Jelas di situ. Di mana Allah mengutus ruhnya yang datang kepada Maryam. Dan berkata kepada Maryam. Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Bahwa sesungguhnya saya ini diutus untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Jelas. Siapa yang suci menurut Al-Quran? Yaitu Isa ibnu Maryam. Lalu kenapa umat muslim membenci Isa ibnu Maryam? Kenapa umat muslim malah mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Isa? Nah ini masalahnya. Karena tema kita kan adalah inti ajaran Islam adalah mengikuti Muhammad menjadi semakin mirip dengan Muhammad. Nah kalau semakin mirip dengan Muhammad artinya kita berbuat dosa dan kesalahan. Nah, sementara kalau kita mirip dengan Yesus, maka kita semakin hari semakin sempurna. Karena Terus Yesus data adalah pertanyaan contoh saya yang mana? sempurna. Udah mulai Data pertanyaan panik saya nih. mana ini? Udah mulai panik nih. Yang enggak Kemudian yang kedua. Kalau cuma Kemudian yang framing kedua. siapapun bisa. Nah, ini kamu diam dia. Iya. Data pertanyaan saya mana? Berat itu? ini. Sudah mengakui Lukas, Muhammad tentang salah nih. Lukas. Lukas tadi, Oke, Lukas. ayo, gimana datanya? Baik, Lukas. Baik. Jadi teman-teman, Ustadz Wafi berkata, Lukas tahu dari mana? Baik, saya bukakan saja ya. Ya, sebutkan Tahu dari namanya mana, Lukas? dan kredibilitasnya gimana gitu. Tahu dari mana Lukas? Nih, saya balikan ya. Ini bedanya Injil. Injil itu Sebutkan bukan nama ya. buku. Ya. Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit. Makanya tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Orang yang percaya kitab jatuh dari langit, mereka perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Semua kitab itu ditulis manusia, dikarang oleh manusia. Bedanya, apakah dia berdasarkan saksi mata atau berdasarkan halu? Perhatikan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan oleh kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, maka aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Inilah yang saya katakan bahwa Siapa? Injil. Namanya mana? Tenang, Namanya. tenang, Dapetin siapa? tenang. Iya. Bisa saya lanjutkan? Iya, mana Bisa saya namanya? lanjutkan? Dia dapat dari siapa gitu. Bisa saya lanjutkan? Nah, Baik. Jadi yang saya maksud begini, Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit. Bukan kitab suci yang dijatuhin dari langit. Yang percaya begitu cuman tetangga saya yang masih itu. Mama. Cuman gitu yang percaya itu. Ya.
Makanya saya bilang, yang namanya kitab itu ditulis oleh manusia berdasarkan keterangan saksi mata. Nah, Ya. lalu umat muslim menertawakan kitab yang begini. Ini kitab Namanya kayak siapa begini. langsung? Aduh. Namanya siapa? Dia Aduh, kredibilitasnya bagaimana? Berat ini teman-teman. Jangan muter-muter, jangan muter-muter. Namanya saya lagi siapa? ngomong dipotong terus nih, Kredibilitasnya teman-teman. gimana? Itu kan? Saya lagi ngomong dipotong, tadi dia berkhotbah, saya tidak potong. Tadi kamu juga motong-motong loh. Baik, jadi Ya. begini. Mana Oke lah, namanya? kita gunakan ya pola pikir umat Islam. Perhatikan Ayo, nih. mana? Namanya mana? Kita lihat ya. Umat Muslim Tahu dari berkata siapa? begini. Jawab dulu, Aduh, Mas. gimana? Masa saya ngomong terus nih? Ya enggak, maksudnya jawab Wafi dulu. panik kata itu. Wafi panik Enggak, katanya. jawab Wafi dulu panik. pertanyaan saya. Lukas tahu dari siapa namanya, lalu Wafi kredibilitas panik kabarnya nih. gimana gitu loh. Panik nih. Wafi panik nih. Ternyata pertanyaan kita gak ada yang dijawab loh. Boleh saya lanjutkan? Ya, lanjut. Boleh Siapa saya namanya? lanjutkan? Namanya Baik, siapa? Saya lanjutkan Lanjut. ya. Saya lanjutkan. Namanya Perhatikan. siapa? Nah, karena umat Muslim berkata bahwasanya Lukas mengatakan ini dari penyelidikan, maka dikatakan ini kitab wartawan. Ini adalah kitab wartawan. Kitab wartawan kok jadi kitab suci? Baik. Jadi menurut orang Muslim, polisi yang menyelidiki peristiwa, memeriksa saksi mata, itu kabar wartawan. Itu harus ditolak oleh hakim. Hakim tidak boleh menerima perkara kalau keterangan itu berasal dari saksi mata. Tenang. Makanya umat muslim ini tidak pernah menggunakan metode yang ilmiah. Mereka itu menggunakan metode goib. Semua harus goib. Kalau nggak goib nggak bisa dipercaya. Jadi polisi harus pergi ke gua. Dia harus bertapa dan mendapatkan wahyu. Supaya keterangan itu benar. Nah, inilah logika berpikir orang muslim. Nah, perhatikan. Sekalipun. Sekarang for the sake of argument ya. For the sake of argument. Ya. Anggap aja lah orang Islam itu benar bahwa nelpon bentar. Nah, dikatakan di sini kata Maria kepada malaikat itu. Nih, malaikat itu datang kepada Maria ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus dan seterusnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, kata malaikat itu dan seterusnya. Nah, perhatikan. Kitab yang katanya dari wartawan ini dijiplak oleh Al-Quran. Di dalam Nah, kan? Al-Quran. Balik ke Al-Quran surat lagi Mulia. kan? Pertanyaan saya nggak dijawab. Balik ke Al-Quran Aduh. lagi dia. Yusuf Bey gimana nih? Masa Wafi udah panik nih? Ya enggak, maksudnya kita dituntut untuk pakai data kalau jawab. Tapi setiap pertanyaan kita, ini data ini. namanya Ini kan saya siapa nunjukkan data. yang diambil Lukas, kredibilitasnya gimana? Jangan balik ke Al-Quran lagi. Baik, nanti sebelum itu saya jawab nanti itu terakhir ya. Nih, perhatikan teman-teman, Al-Quran yang datang di abad ke-7 ternyata mengutip-ngutip apa yang ada di dalam yang kata mereka kitab wartawan. Nih perhatikan nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberi kepadamu anak laki-laki yang suci. Dan seterusnya, Maryam berkata, bagaimana mungkin ada padaku anak, sedangkan tidak seorang pun menyentuhku, dan seterusnya. Nah, intinya yang saya mau bahas begini. Enggak ada jawabannya. Kisah itu sudah diceritakan di dalam Injil. Tidak ada yang baru, tidak ada sesuatu yang heboh. Kemudian Al-Quran datang mengklaim itu dari Allah. Padahal jelas-jelas itu dari Lukas. Masalahnya begini. Lalu Yusuf berkata, Wafi berkata begini. Lukas tahu dari siapa? Namanya siapa? Ya. Begini, saya jawab. Injil Lukas itu tidak membuang-buang waktu dengan mengatakan namanya ini, anaknya ini, terus dia sekolah di sini. Untuk apa? Dia hanya mengatakan saja para saksi mata. Saksi mata kan banyak. Kan banyak saksi mata. Kenapa dia harus tulis namanya ini sekolah di sini, anaknya ini. Sekarang saya mau tanya balik. Kalau nanya lagi pertanyaan Di saya dalam belum dijawab. Al-Quran.
Wafi udah mulai panik. Ya bukan. Wajahnya udah merah nih. Pertanyaan Saya kamu ngomong- sudah kita jawab pakai Saya data ngomong semua. dia Sudah dia pakai- ganggu. kita jawab pakai Perhatikan data semua teman-teman. nih. Saya ngomong dia ganggu dengan ketawa ketiwi. Kik, ya kan? Bu. Padahal dia tadi ngomong saya dengerin, ya kan? Di mana datanya? Dia jadi Jawabannya ngomong mana? nih. Saya ngomong, dia ganggu. Dia ngomong, saya diam. Ini Datanya mana Mas Edi? tidak mencerminkan minta data, diskusi yang kan? baik. Tadi saya Minta sudah data. tunjukkan tuh dibalik. Tadi udah saya balikan kamera saya. Apa itu? Apa Sampai itu? nunjukin Al-Qur'an. Saya itu. sudah saya balikan kamera saya tadi. Saya bilang, Lukas dia tidak menuliskan di situ. Saksi mata yang saya periksa adalah Udin, sekolah di sini, anaknya ini. Kemudian Mustafa, namanya anaknya ini. So, untuk apa Lukas ngomong begitu? Jadi bilang aja saya nggak tahu gitu kan enak. Bukan tidak tahu, Lukas Nah, siapa tidak namanya? sedang membahas siapa-siapa saja yang diperiksa. Lukas menjelaskan apa yang didapat dari saksi mata, bukan Ya, siapa saksi katanya matanya. kan banyak nih. Katanya saksi Sekarang- matanya banyak. Sekarang saya bisa tanya Satu balik saja, nggak? namanya siapa? Begini saja, Satu begini aja saja. namanya siapa? Begini saja, Wafi, biar kita nggak bolak-balik. Saya pakai ukuranmu itu. Kita mirroring ya. Kita pakai cermin yang kau kenakan ke saya itu Ya saya balikan ke Allah. kamu. Begini. Tunjuk sama saya di dalam Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau kamu bisa sebutkan siapa yang nulis Al-Quran tersebut. Coba tunjuk di dalam Al-Quran siapa penulis Al-Quran. Penulis Al-Quran itu tidak diketahui. Makanya Al-Quran itu buku seorang anonimus. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Tidak ditemukan siapa penulis Al-Quran. Nah, kalau kita ngomong sama hadis, oh Quran ditulis Utsman bin Affan pada masa ini, kemudian diketuai Said bin Sabit. Itu kan katamu. Kan Quran nggak bilang bahwa Quran ditulis oleh orang-orang itu. Gitu loh. Jadi saya maksud begini, intinya kepada ini kita tadi, tema kita tadi itu kan menjadikan Yesus sebagai Rob. Dan umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob. Nah itulah kesesatannya. Kenapa menjadikan Muhammad sebagai Rob itu sesat? Karena nanti mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Muhammad berbuat dosa dan kesalahan. Sementara Isa di dalam Al-Quran seorang yang suci. Nah kemudian pertanyaan terakhir. Mengenai pengutukan pohon ara. Saya balikan. Ini sering dibawa oleh mereka isu bahwasanya pengutukan pohon ara itu salah. Karena Yesus nggak tahu pohon ara itu berbuah pada musimnya. Perhatikan. Perhatikan ya. I guess. Apakah pohon ara itu berbuah pada musimnya? Dengar. Isu PI, kalau saya ngomong janganlah ganggu dengan ketawa ketiwi. Ya. Tadi saya ngomong saya diam, Anda ngomong tadi saya diam, gitu. Saya nggak ganggu, gitu. Jangan panik lah. Perhatikan, saya mengetik begini. Apakah pohon ara berbuah pada musimnya? Dijawab oleh AI begini. Ya, pohon ara berbuah musiman. Tetapi, perhatikan. Tapi ia juga dikenal bisa berbuah sepanjang tahun atau di luar musim. Makanya saya balik dulu ya. Saya balik dulu. Nih. Contoh nih. Ini di belakang rumah saya. Nah, kalau saya berharap bahwa pohon jambu saya itu saya datangi dan ada buahnya, nggak salah, karena saya memang mengharapkan ada buah dari situ. Nah, masalah di mana Yesus mengutuk pohon ara yang bukan pada musim buahnya, itu bukan sebuah kesalahan. Karena apa? Karena pohon ara itu seharusnya juga diharapkan oleh Tuhan Yesus ada buahnya di situ. Makanya dikatakan pohon ara itu memang berbuah pada musimnya, tetapi dia juga berbuah di luar musim. Makanya di situ Tuhan Yesus mengharapkan pohon itu berbuah. Ada buah didapati di situ, tetapi dia tidak berbuah. Seperti itu. Silakan.